Jadilah murid Yesus yang berbobot. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang datang ke gereja tapi hidupnya nggak mengubah apa-apa. Hidupnya tidak berdampak bagi orang lain. Dampak itu tidak selalu bicara tentang berapa jiwa yang kau menangkan. Tidak semua orang evangelis, I know. Meskipun setiap orang itu saksi hidup, setiap kita itu pasti berpengaruh. Kalau dalam hidupmu 5 roti 2 ikanmu itu tidak bisa kau pengaruhi, berarti kita bukan orang Kristen sejati. Nggak semua orang dipakai Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Nggak semua orang itu Reinhard Bonnke atau Billy Graham. Yang bisa jutaan orang atau mungkin hanya ribuan. Tapi kita semua pasti ada 5 roti 2 ikan di sekeliling kita. Papa, mama, istri kita, suami kita, anak kita, kemonakan. Kalau itu nggak bisa kita pengaruhi. Where is your kabot? Di mana bobotmu sebagai orang Kristen? Sungguh kami rasakan hadiratmu di rumahmu yang kudus. Kau adalah Allah yang hidup, yang nyata. Berbicaralah dalam kehidupan putra-putrimu, Tuhan Yesus tercinta. Juru selamat dan Tuhan yang agung, Allah yang mulia, penasihat yang ajaib, Raja di atas segala raja. Terimalah korban pujian, penyembahan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Umat-Mu menyanyi dari hati, terimalah lagu-lagu ini ya Tuhan Yesus sebagai persembahan yang harum di pagi hari. Terima kasih Bapa Sorgawi, Kau ada di sini. Kami bisa merasakan berada dalam pelukan dan pangkuan-Mu yang terindah. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Thank you Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa tercinta. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu selalu. Umat-Mu biar bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Nubuatan itu tidak rumit. Nubuatan itu salah satunya berunsur prediksi. Tapi tidak semuanya nubuatan itu memprediksikan. Nubuatan itu juga berarti Tuhan yang berbicara secara langsung dalam hati kita. Meskipun selalu melalui firman. Yesaya 60 ayat 1-4 menjadi ayat pembahasan kita. Saya percaya sambil saya berkhotbah akan ada inspirasi-inspirasi dari Roh Kudus yang bisa Anda bawa pulang dan akan mengubahkan kehidupan Anda 180 derajat. Dan kalau kita beriman, kita akan menerima sebuah pengurapan yang kita tidak memilikinya sebelum kita datang ke gereja hari ini. Ada suatu kuasa percepatan yang Roh Kudus akan impartasikan di dalam khotbah saya ini. Dan di dalam kebaktian ini, hari Minggu yang saya merasakan ini adalah prophetic Sunday atau Minggu Nubuatan. Kita nggak seperti orang Kristen yang tidak dewasa rohani, yang diombang-ambingkan dengan segala kepercayaan, yang suka pergi ke satu kebaktian kebangunan rohani, kepada KKR berikutnya untuk cari nubuatan-nubuatan. Kita bukan begitu. Tapi kita sebagai gereja yang profetik tidak boleh menganggap remeh nubuatan di dalam gereja kita. Nubuatan nggak perlu dicari keluar sana seperti orang jajan. Nubuatan itu adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan atas gerejanya di dunia. Bedanya apa nubuatan dengan firman seperti biasanya? Firman itu juga ada unsur pengajaran di dalamnya, teaching. Dan selalu akan ada, mau nubuatan kek atau apa, seorang nabi yang sejati pasti juga pandai mengajar firman. Dan harus seimbang dalam pengajaran. Tetapi di dalam nubuatan itu ada rema-rema yang kuat. Ketika kita mendengarkannya itu seolah-olah Tuhan itu secara langsung berkata, thus saith the word of the Lord. Seperti ada sesuatu yang didengungkan dalam jiwa kita, demikian firman Tuhan. Sulit untuk saya jelaskan. When God speaks to you directly, bukan berarti kalau kita baca Alkitab Tuhan tidak bicara secara langsung kepada kita, tapi ada momen-momen profetik di mana tuntunan Tuhan itu menjadi 1001 kali begitu nyata. Dan pada saat itu kita menerima sesuatu itu nggak bisa ditarik kembali, sebab itu diberikan langsung dari tahta sorga. Saya nggak ngajari orang untuk klaim-klaim, oh Tuhan berbicara lalu sok-sokan ya. Sebab lebih baik kita nggak banyak bicara setelah kita membuktikan baru kesaksian. Tetapi memang sorga masih berbicara secara langsung kepada kita sekalipun. Kalau kita baca Alkitab tiap hari menerima pengajaran, Tuhan juga bicara secara langsung kepada kita lewat firman. Tapi ada momen-momen profetik, Tuhan itu akan berbicara langsung ke kita. Dan di dalamnya terkandung kuasa, dalam bahasa Inggrisnya quickening. Quickening itu bukan mempercepat saja. Ada sebuah power
Ada sebuah kuasa supranatural di dalamnya, menjadikan sesuatu yang mustahil itu nyata. Nah itulah momen-momen profetik itu yang saya nanti-nantikan termasuk minggu ini untuk jemaat. Karena gereja kita adalah gereja sel yang bukan hanya apostolik, tapi juga profetik. Mari kita terbuka, jangan padamkan roh. Jangan kita itu tepiskan semua pengalaman. Saya ingin menjelaskan dulu di kebaktian pertama, di Prophetic Sunday ini, what is prophecy? Apa itu? The spirit of prophecy. Ya, nah sekarang mari kita lihat profesi-profesi, nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada kita di hari Minggu ini, Yesaya 60. Kemuliaan Sion yang akan datang, saya bacakan dulu 4 ayat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Kata pertama ayat 1, bangkitlah, katakan bangkitlah. Kata bangkitlah di sini adalah kata yang sama yang Yesus pakai, meskipun bahasanya beda, karena di dalam kitab Yesaya itu pakai Ibrani, di zaman-zaman Perjanjian Baru itu pakai bahasa Aramaik dan pakai bahasa Yunani. Maka kata bangkitlah di sini unsur katanya sama dengan yang Yesus pakai untuk membangkitkan seorang anak perempuan. Talitakum. Kemarin pada waktu gereja kita ditahbiskan, saya sempat bagikan. Tapi saya nggak sempat untuk bisa jelaskan terperinci, izinkan saya di kebaktian 1 ini menjelaskan lebih rinci lagi. Bangkitlah itu talitakum. Bukan artinya bangun dari tidur kita seperti biasanya. Kita nggak bisa berkata pagi ini kita bangun tidur itu talitakum. Nggak susah soalnya orang bangun tidur itu setiap pagi kalau dia sehat-sehat saja. Nah orang koma bangun kembali itu talitakum. Karena itu terjadinya supernaturally. Talitakum itu artinya bangkitlah secara supernatural. Itu talitakum. Ayat ini bukanlah panggilan untuk bangun tidurku terus mandi. Atau Anda sedang di gereja sini seperti lalu tiba-tiba WL berkata mari kita bangkit berdiri. Itu bukan talitakum. Itu cuman bangun doang. Itu bangkit biasa. Ini ayat adalah undangan supranatural dari Tuhan. Bangkitlah. Bagi orang-orang yang koma, bangun lagi. Nah itu talitakum. Apalagi orang mati. Atau orang yang sudah kena stroke, nggak bisa berdiri sendiri, lalu tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya, nah itu talitakum. Atau orang yang bisnisnya sudah terpuruk, nggak mungkin bisa bangkitlah semua orang taruhan, itu sudah mati, bangkrut total, tiba-tiba dia bisa comeback. Udah hancur total misalnya satu grup bisnis sudah jual semua asetnya, dia bisa bangkit kembali seperti semula, bahkan lebih besar dari itu talitakum. Talitakum. Tangkaplah jemaat, ada sebuah pesan Tuhan. Talitakum dalam hidupmu. Ini ayat untuk kita. Yesaya 60 bukan hanya untuk bangsa Israel yang terpuruk saat itu, tapi juga untuk Israel rohani, yaitu gereja Tuhan Perjanjian Baru. Ada satu unsur berkat di sini yang dinyatakan oleh Roh Kudus. I have a talitakum for you. Berani percaya enggak? Apapun yang mati, apapun yang orang prediksi, enggak mungkin bisa bangkit lagi. Tuhan kalau ucapkan satu kata saja, Anda akan bangkit melawan arus. When God says bangkitlah, berarti Tuhan memberimu kuasa, memberimu kekuatan untuk bangkit, dan memberimu karunia yang baru. Bapak Ibu di sini ada orang-orang, saya merasakan dalam spirit saya, ada orang-orang yang sudah merasa terpuruk, nggak mungkin bisa bangkit. Pernikahannya udah diambang perceraian, pekerjaannya udah bangkrut total, dia sudah dililit hutang. Ingatlah pagi ini engkau mendengarkan sebuah pesan dari Roh Kudus. Bangkitlah talitakum. Katakan kanan kirinya, talitakum. Amin. Setiap kita butuh kata bangkitlah. Kalau ini hanya nubuatan sementara, Tuhan pasti mengucapkannya lewat mulut Nabi. Tidak mungkin menuliskannya, tapi Yesaya menuliskannya sebagai ayat. Yesaya 60 ayat 1. Berarti ini ayat terus berguna bagi hidup kita. Just in case, jikalau Anda berada dalam kondisi terpuruk, ingatlah Yesaya 60 ayat 1 kalimat pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kata menjadi teranglah di sini itu artinya set on fire, aneh ya. Bukan menjadi terang, tapi berapi-apilah.
Aneh. Kata bangkitlah disambung dengan berapi-apilah. Tuhan itu nggak suka orang Kristen yang suka berkata gini, aku akan bangkit tapi pelan-pelan ya. Nggak ada bangkit itu pelan-pelan, itu nggak ada. Aku akan berubah tapi kasih aku waktu. Nggak ada. Nggak ada. Aku mau lepas narkoba tapi turunkan dosisnya. Mana ada begitu. Mana ada. Aku mau berhenti pornografi tapi bulan depan. Tuhan berkata bangkitlah itu, bangkit secara supranatural. Dari sisi Tuhan, supranaturalnya. Dari sisi kita, radikalnya. Orang kalau bangkit itu mesti radikal. Kalau Anda disuruh ngampuni musuhmu, jangan hanya ampuni. Kasihi. Love your enemy. Tuhan gak suka orang tanggung. Jangan sesuaikan Tuhan dengan dirimu. Jangan suruh Tuhan turun gunung. Anda yang naik ke gunung Tuhan. Mazmur 24, siapa bisa mendaki ke bukit Allah? Tuhan akan memberimu kuasa untuk bangkit. Hari itu saya juga mendapatkan kuasa. Entah gimana saya merasa kaki saya itu dapat kekuatan untuk bangun, naik ke atas, lanjut khotbah. Dan hal pertama yang keluar dari mulut saya adalah hikmat marifat. Dan itu mempersiapkan ternyata di masa pandemi, saat duduk bersama, makan rotinya begitu terus. Bangkitlah menjadi teranglah. Setelah bangkit, Tuhan suruh kita berapi-api. Ini bukan menjadi terang. Anda harus tahu, di mana ada api, di situ ada terang. Where there is fire, there is light. Set on fire. Kalimat ini jangan disalahpahami. Bangkitlah menjadi teranglah. Tapi ayat ini sebenarnya berarti setelah kamu bangkit, berapi-apilah. Jangan tanggung. Cari Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Sebab terangmu datang. Terang itu menyusul api. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kalau hari ini Anda bangkit dari situasi Anda, jangan tanggung Bapak, Ibu, dan Saudara. Segera kita berapi-api untuk Tuhan. Kalau Anda bangkit dari dosa, langsung melayani Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau Anda baca kemuliaan Tuhan terbit atasmu di sini, kemuliaan Tuhan di situ artinya dalam bahasa Yunaninya kabot. Kalau Anda gampang lupa, mungkin ini membuat Anda mudah ingat. Kabot kalau di sini orang-orang di Surabaya, bahasa Jawa itu ada satu kata, abot, yang artinya berat. Kabot itu juga artinya berat. Cuman bukan berat stres. Kabot itu artinya berat yang berbobot dari Tuhan. Itu kabot. Misalnya ya, Anda kalau bicara dengan satu orang, setelah setengah jam bicara sama dia itu, pembicaraannya itu tidak berbobot. Anda juga bisa merasakannya. Hal-hal yang percuma, yang sia-sia, hal-hal yang bahkan mungkin tidak sia-sia, hal-hal yang terlalu mendasar. Tapi kalau Anda bicara dengan orang tertentu, saya dengar-dengar ya, ada orang-orang tertentu misalnya, di puji Tuhan hari ini dalam pemerintahan kita, itu ada orang-orang yang pintar luar biasa. Ini bicara tentang intelektual. Saya dengar seorang teman yang kenal seorang pejabat negara, ya, ternyata hari ini kita punya pejabat-pejabat yang baik, yang Tuhan sungguh-sungguh berikan kapabilitas atau kemampuan untuk memimpin negeri. Katanya kalau duduk sama orang itu, pikirannya cepat sekali. Anda nggak mungkin bisa ngikuti, misalnya bicara sama dia 5 menit aja, begitu berbobot buat Anda mikir luar biasa. Saya bersyukur orang-orang pintar yang pimpin negeri ini. Kita berdoa supaya mereka selalu tulus hati dan takut akan Allah. Ada orang-orang tertentu yang begitu pintar. Khotbah juga sama, khotbah itu tidak mudah. Kita bisa berkhotbah 1 jam versus 1 jam. 1 jam isi khotbah orang-orang yang tidak persiapan dengan 1 jam orang-orang yang persiapan hati dan pikiran serta hidup mereka, itu akan ada bedanya. Kan bedanya. Bedanya adalah banyak karbonya atau banyak proteinnya di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara juga sama. Kita juga bisa punya hubungan yang tidak berbobot. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Tapi ada pergaulan yang akan menantang Anda. Menantang Anda untuk sungguh-sungguh. Anda bergaul dengan orang tertentu, Anda akan ditantang untuk jadi lebih baik. Ditantang untuk jadi lebih sungguh-sungguh. Ditantang untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Anda bergaul dengan orang tertentu, Anda akan jadi tepat waktu. Karena orang itu kalau janjian sama Anda, kalau Anda telat, Anda akan ditegur dulu, mesti kok 5 menit telat. Tapi ada orang tertentu, bergaul dengan orang yang suka lelet, dia sendiri akhirnya yang tepat waktu menjadi lelet pula pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara, itulah perbedaan antara kabot dan bukan. Kabot itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak tentu materi. Berkat Tuhan itu bicara tentang bobot.
Ada orang yang hidupnya penuh tujuan, ada orang yang hidupnya leha-leha, tidak tahu mau kemana. Anda bergaul, bukan hanya bergaul dengan orang mana, jangan selalu salahkan orang lain. Kalau Anda mau terjadi perubahan dalam hidupmu, mulailah dari dirimu. Jangan suruh orang lain berubah dulu. Kalau saya nggak punya teman baik, semua orang nggak baik sama saya jadi orang pertama yang baik sama orang lain. Kalau saya nggak ada orang lain yang menuntun saya pada kebenaran, biarkan saya menuntun orang lain pada kebenaran lebih dahulu. Jadilah terang dan garam. Jadilah berbobot di hidup ini. Jadilah murid Yesus yang berbobot. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang datang ke gereja tapi hidupnya nggak mengubah apa-apa. Hidupnya tidak berdampak bagi orang lain. Dampak itu tidak selalu bicara tentang berapa jiwa yang kau menangkan. Tidak semua orang evangelis, I know. Meskipun setiap orang itu saksi hidup, setiap kita itu pasti berpengaruh. Kalau dalam hidupmu 5 roti 2 ikanmu itu tidak bisa kau pengaruhi, berarti kita bukan orang Kristen sejati. Nggak semua orang dipakai Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Nggak semua orang itu Reinhard Bonnke atau Billy Graham. Yang bisa jutaan orang atau mungkin hanya ribuan. Tapi kita semua pasti ada 5 roti 2 ikan di sekeliling kita. Papa, mama, istri kita, suami kita, anak kita, kemonakan. Kalau itu nggak bisa kita pengaruhi. Where is your kabot? Di mana bobotmu sebagai orang Kristen? Mana kabotmu? 5 roti 2 ikanmu itu. Jangan jadi orang Kristen biasa yang keluar sana. Ada nggak ada Anda, ada nggak ada kita, itu nggak ada bedanya di dunia. Di dunia ini mungkin nggak terasa bedanya lah kalau kita ini orang biasa. Tapi di duniamu harus ada bedanya. Di dunia Anda itu, Anda sebagai bukan tiang garam. Kalau tiang garam jangan jadi, itu istri Lot. Anda sebagai terang dan garam, masa nggak ada bedanya? Ada dan tidak ada Anda di dalam dunia Anda. Mungkin di dunia ini, nggak ada bedanya, ada nggak ada Oma. Oma tidak pergi ke Kupang. Tidak terjadi yang tadi itu sampai puluhan ribu. Tetapi di dunia Oma, perbedaannya sorga dan neraka. 180 derajat, langit dan bumi bedanya. Ada kabot. Ada bobot. Minta sama Tuhan. Jangan hanya bangkit dan berapi-api, minta kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tanya sama Roh Kudus, apa yang harus kulakukan? Supaya aku berbobot. Mungkin Tuhan tidak akan memberimu job deskripsi. Harus begini begitu, karena kerajaan Allah itu tidak selalu manual. Harus ini, harus itu. Tapi mungkin Tuhan ingin mengubah sikap hatimu dulu. Cara pandangnya. Ketika kita berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan? Mungkin bukan kelakuan yang Tuhan pertama-tama koreksi. Mungkin cara pandang yang salah. Tuhan akan mulai mengubah cara pandang Anda. Waktu Anda masuk hadirat Allah, tiba-tiba beberapa orang menangis hancur hati. Padahal nggak cengeng orangnya. Tapi ketika dia mulai dihancurkan hatinya, dia mulai memahami, ya Tuhan aku terbeban untuk orang lain. Mungkin bukan kelakuan, tapi tiba-tiba mulai terbeban. Cara pandangnya diubah. Dahulu kekristenannya adalah melulu tentang dirinya. Tapi setelah dia masuk hadirat Allah, dapat nubuatan ini, hatinya berapi-api. Dia ingin berguna, dimulai dengan sebuah kerinduan, ingin berguna. Lalu ketika ada suatu pengumuman, Servolution misalnya. Siapa di sini mau melayani Tuhan? Ikut MSJ 12, dulu selalu mencibir dan kata, apa itu MSJ 12? Apa itu? Tapi ketika hatinya diubah dalam hadirat Allah, ada sebuah pengumuman, My Spiritual Journey 1, ada kelas-kelas supaya untuk bisa pelayanan, langsung diambil. Gak habis pikir, gak usah semuanya itu dirasionalkan. Kalau itu memang adalah syarat untuk kita melayani, bukan syarat sih, itu perlengkapan, aku ambil. Lalu ada Servolution, bisa melayani ini itu, dia mulai mendaftar. Dia tanya kira-kira talenta aku apa, aneh ya. Ketika kita mencari kabot, Tuhan mengubah hati kita. Ketika kita mulai sadar, hidupku ini berbobot atau tidak. Atau hidupku itu ringan ya. Ada satu orang yang diubah kabotnya, namanya Kefas. Kefas itu artinya feather. Kefas itu artinya bulu-bulu. Atau apa itu ya? Apa itu? Kalau bantal kita itu empuk karena dari bulu angsa, ya bulu ya. Itu kalau si Kefas itu artinya feather atau bulu yang bisa terbang kanan kiri, dihembuskan dengan mudah. Dia diubah dari Kefas menjadi Petrus, yang artinya batu karang yang teguh. Tuhan berkata, Petrus, kamu tuh pelin-pelan. Kamu sebentar iya, sebentar tidak. Kamu tuh tipe orang yang ikut-ikutan. Nanti kalau semua orang lagi riot atau lagi huru-hara, kamu ikut di sana teriak-teriak, tapi ditanya, kenapa? Nggak tahu kenapa. Yang satu teriak A, yang satu teriak B. Kamu tuh tipe orang gitu. Kamu tuh nggak pernah jadi leader. Tapi aku, Yesus, akan mengubahmu. Dari Kefas, kamu akan berbobot. Kamu akan jadi batu karang yang teguh di atasmu. Akan kubangun jemaatku. Hah? Dari seorang yang pelin-pelan, menjadi orang yang demikian. Ada orang Kristen yang hanya sukanya itu berdebat. Menjadi orang Kristen yang tidak banyak bicara, tapi banyak berbuah. Wow, Petrus berubah menjadi salah satu rasul terbesar. Kabot.
Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Tuhan mau kita semua mencari ini di hari-hari ke depan. Jadilah orang Kristen yang mulia. Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kabot itu akan terbit atas Anda. Tuhan, jadikan aku orang Kristen yang berbobot. Letakkan tangan di dada kita, katakan, jadikan aku orang Kristen yang berbobot. Katakan begitu, 2, 3. Jadikan aku orang Kristen yang berbobot. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tahan di sana. Ada sebuah nubuatan di sini yang tidak enak sebenarnya. Tapi ini fakta. Dari sejak ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah bernubuat lewat Yesaya. Bahwa bumi ini akan semakin gelap. Kata kegelapan menutupi bumi di situ tuh wickedness atau kejahatan atau roh jahat. Roh jahat akan meningkat, bukan berarti jumlah mereka akan meningkat. Saya curiga di dalam alam roh itu ada roh jahat yang ditahan sama Tuhan di setiap zaman. Kalau nggak gitu kebanyakan. Tapi sembari dosa manusia semakin bertambah. Seperti orang-orang Israel meminta burung puyuh atau minta daging di padang belantara. Tuhan lepaskan burung puyuh, datangkan lewat angin timur. Mungkin ada malaikat-malaikat jatuh yang Tuhan tahan pada porosnya. Tetapi karena manusia menolak Kristus dan minta iblis. Seperti mereka menolak Kristus dan minta Barabas dilepaskan. Tuhan tidak punya pilihan lain. Harus mengindahkan keinginan bebas manusia. Mungkin beberapa roh jahat itu dilepaskan. Makanya itu Paulus juga berkata, dunia akan semakin jahat. Kasih manusia akan semakin dingin. Kejahatan silih berganti. Saya curiga menjelang akhir zaman. Roh-roh jahat semakin banyak. Bukan berarti jumlah mereka banyak itu diciptakan baru. Tapi roh jahat itu memang banyak. Hanya Tuhan yang tahu jumlah malaikat yang jatuh. Hanya Tuhan tahu jumlah seluruh malaikat sebenarnya yang jatuh maupun yang tidak. Semua malaikat bala tentara Allah sebelum kejatuhan mereka. Sebagian di antara mereka. Berapa jumlah sesungguhnya? Apakah lebih banyak dari jumlah manusia? Saya nggak tahu. Tapi lihat bagaimana zaman sekarang, zaman edan, setiap manusia kesurupan. Anda lihat sekarang, orang itu begitu nafasnya antikristus di seluruh bumi. Setan itu banyaknya luar biasa di mana-mana. Di gereja juga ada setan? Ada. Tapi setan akan diikat di sini, akan dilawan. Namanya orang berdosa datang ke rumah Tuhan pasti membawa sesuatu, bukan? Ada juga yang masih membawa jimat, ada yang masih membawa kepercayaan-kepercayaan yang salah. Kedagingannya, bermaksud untuk mencuri, bermaksud untuk mencelakai. Setan itu ada di mana-mana. Ada di pikiran manusia, dan itu bukan halusinasi. Iblis itu bukanlah sesuatu, bukanlah negatif, bukanlah arus negatif. Iblis itu adalah seorang person, seorang pribadi. Setan itu ada. Dia seorang person. Malaikat itu juga masing-masing seorang person. Setiap roh jahat itu seorang person. Tapi mereka bukan manusia. Berapa banyak jumlah mereka saya tidak tahu. Tapi mereka ada banyak sekali. Dan Alkitab mengatakan kegelapan akan menutupi bumi. Berarti roh jahat itu akan menutupi seluruh bumi. Siapa yang diluputkan? Mereka yang beriman kepada Tuhan. 1 Yohanes katakan. Siapa yang mengalahkan dunia? Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi bumi ini akan penuh dengan kegelapan. Wickedness will increase on earth. Lalu kalimat berikutnya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau tadi yang pertama kegelapan, sekarang kekelaman. Kekelaman ini bukan roh jahat, tapi depresi, gloomy. Awan abu-abu membuat orang jadi rasa galau. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada 2 fenomena yang akan terjadi di dunia ini semakin hari semakin menjadi-jadi. 1, dunia akan semakin jahat. Kejahatan silih berganti. Kita akan mendengarkan kejahatan yang belum pernah kita dengarkan sebelumnya. Dan di dunia ini tidak akan berhenti sampai Tuhan datang kembali. Yang kedua, dunia ini akan semakin stres. Orang yang depresi akan semakin banyak. Orang Kristen kalau nggak hati-hati, juga akan kena. Karena roh depresi itu luar biasa. Luar biasa. Saya bukan orang yang super pekah. Saya juga bukan orang yang ngeroh. Pergi kemana-mana maunya lihat setan dan tengking-tengking, enggak. Saya kalau liburan mau pergi ke tempat-tempat yang banyak berhalanya juga saya bisa nikmati kok. Tapi saya juga hati-hati untuk tidak pergi ke sembarang tempat. Saya pernah sekali tapi saya tidak bisa sangkali manusia roh saya itu juga merasakan sesuatu.
Misalnya kalau saya datang ke sebuah kota, atau datang sebuah negara, tiba-tiba saya merasa tertekan gitu. Anehnya, malahan saya tidak rasakan ini. Banyak-banyak di Indonesia. Malah di negara-negara maju. Kalau saya mendarat di situ, misalnya saya baru sampai ke airportnya, itu saya rasa kayak, saya kira itu saya lagi awalnya. Untungnya saya belajar dewasa rohani, nggak selalu itu melulu, itu pasti diriku. Saya belajar untuk menguji dulu, belajar untuk membeda-bedakan roh. Waktu saya mendarat di situ, saya tiba-tiba rasa kayak depres gitu. Saya rasa seperti depresi gitu, tekan sekali. Saya kaget, kenapa ya ini? Kenapa aku sedih setengah mati ya? Padahal baru sampai di airport harusnya senang ya. Udah mendarat dari pesawat, udah naik pesawat begitu lama. Saya rasa kayak depres. Tiba-tiba seperti dalam hati saya ada suatu kesadaran, ini bukan aku ini. Ini adalah spiritnya negara ini. Depres sekali. Lalu saya langsung berdoa lah. Waktu lagi mendarat masih di pesawat, untungnya masih ramai itu. Gelindingan rodanya. Gitu. Orang gak dengar saya doa. Saya langsung berdoa, Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Aku tengking roh-roh depresi untuk pergi dalam nama Yesus. Tiba-tiba plong. Aneh. Bukan bergantung feeling ya. Tiba-tiba rasa plong. Kayak orang itu ditali sini ya dadanya, tiba-tiba dibuka gitu bisa nafas lega. Setelah itu saya dengar cerita bagaimana di situ banyak orang bunuh diri. Banyak orang bunuh diri. Memang stres. Saya merasakan itu di Belanda juga. Apalagi Belanda itu selalu abu-abu gitu. Kanada. Orang stres gila. Banyak sekali depresinya. Puji Tuhan ROSC di mana-mana mesti lawan yang seperti itu. ROSC di Kanada dengarkan. Jangan gloomy kalau datang ke gereja. Berapi-api, biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan kita orang gila, kita untuk menari-nari sendiri. Kita harus lawan itu dengan roh yang berlawanan. Kalau di seluruh ruangan itu ada gosip dan benci, Anda harus sengaja melayani, ambilkan piring dulu, tunjukkan kasih, demonstrasi kasih. Supaya hancur kuasa yang bekerja di ruangan itu. Kalau negara itu gloomy seperti itu, ROSC Netherlands. Sebentar lagi kita akan buka kebaktian perdana atau sudah? Belum, sebentar lagi kita akan mendirikan secara sah gereja lokal kita di Belanda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam waktu-waktu ini, minggu-minggu ini. Kalau itu gloomy, lalu Anda melihatkan misalnya langitnya selalu abu-abu begitu. Korea. Wah, Korea itu tingkat bunuh dirinya luar biasa. Jangan Anda lihat drakornya indah. Itu nggak asli. Kehidupan aslinya di situ itu, lu nggak cantik, lu nggak cakep, dibully. Itu beda. Janganlah kau memuja apa yang dipuja oleh bangsa-bangsa. Tampangnya, segalanya. Buktinya kita sekarang pergi ke Korea jadi misionaris. Saya obrak-abrik kok di situ. Saya ke gereja-gereja terbesar di sana. Itu orang Korea, bukan orang Indonesianya. Sampai-sampai gereja Maur Sharon sendiri, ROSC harus berkorban, tidak bisa dapat gembalanya. Saya ketemu sama mereka waktu kita makan-makan siang. Saya ketemu dengan ROSC di Seoul, di Korea. Saya harus bicara dengan gereja-gereja Koreanya. Dari Indonesia yang obrak-abrik. Jangan look up kepada bangsa-bangsa. Look up ke Tuhan. Itu roh bunuh dirinya luar biasa. Luar biasa. Roh depresi. Sekarang Anda akan melihat ya, kalau Anda hati-hati, itu bisa kena ke keluargamu. Depresi itu. Makanya itu harus dijaga. Cara kerja setan itu pertama-tama adalah oppression. Oppression itu menekan. Oppression itu menekan, seperti Anda ditindih gitu loh kalau tidur. Tapi ini waktu bangun, ditindih tapi perasaanmu. Ditindih, seperti ada yang duduk di atasmu, kan gak enak. Coba, kalau Anda tiduran begitu, sekalipun anak Anda sudah, anak Anda yang masih umur 5 itu duduk di dada Anda. Minggir, papa gak bisa nafas. Apalagi kalau punya asma. Ditindih itu oppression. Tapi depression itu sudah mulai masuk. Lalu tiba-tiba keluar berbagai macam penyakit, itu semua ada namanya. Lalu kepingin bunuh diri, bisa suicidal. Orang Kristen juga nggak boleh sampai ke possession. Kesurupan. Itu keluar dari kepahitan. Tidak mau mengampuni, ingat kesalahan orang lain, berpikiran negatif. Jangan sampai itu terjadi, karena Alkitab memperingatkan, sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi, hati-hati. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan salah satu cara kerja setan untuk menghalangi Anda supaya gampang kena adalah juga memutuskan hubungan Anda dengan gereja. Makanya setan suka memakai orang-orang gereja untuk membuat orang tidak ke gereja. Hati-hati, mungkin mereka yang membuat Anda tidak mau ke gereja itu mereka sendiri pasien.
Karena sampai Anda cut off, Anda semakin lemah. Dengan gereja aja Anda masih perang kok, apalagi tanpa gereja. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Depresi akan begitu rata di seluruh dunia. Anda akan lihat, hari-hari ke depan depresi akan rata di seluruh bumi. Gak peduli, gak pandang bulu. Seperti cicak ada di dinding kerajaan. Atau di dinding istana. Yang namanya depresi itu dari rakyat jelata sampai presiden-presiden akan kena semua. Dari orang biasa sampai orang yang paling populer seperti bintang film paling terkenal. Kena semua. Yang luput adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan jadi pasien, kita harus selalu menjadi dokternya. Kita yang melayani orang supaya orang itu lepas dan bebas. Kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Garis bawahi kata terbit atasmu. Tapi ini dia. Perhatikan kebaikan Tuhan. Terang Tuhan akan terbit atasmu. Kata terbit atasmu itu, semua kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupanmu is just the beginning. Hanyalah permulaan saja. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar. Pikirkanlah semua itu. Kalau Anda mau memikirkan sesuatu, pikirkan semua kebaikan Tuhan. Waktu Anda memikirkan kebaikan Tuhan itu, munculkan firman ini dalam hatimu. Terang Tuhan akan terbit atasmu. Semua kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu, semua itu hanyalah permulaan. It's just the beginning. Tapi setan itu selalu ingin mencuri sukacita kita. Bahkan damai sejahtera. Waktu saya memikirkan ya, ini pengalaman saya. Waktu saya memikirkan semua kebaikan Tuhan. Wah, Tuhan itu baik ya. Saya pikirkan Tuhan itu baik sekali. Begini, begitu. Saya pikirkan kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Saya pikirkan kebaikan Tuhan di gereja kita. Saya pikirkan kebaikan Tuhan. Wow, God is so good. Semua itu baik. Kebaikan Tuhan itu, saya selalu ngomong gini sama anak-anak saya. When you walk with Jesus, waktu kamu jalan dengan Tuhan, gak ada yang disia-siakan. Perkara baik maupun perkara buruk, itu semuanya dirajut menjadi rencana yang terindah dalam hidup Anda. Saya ngomong begitu. Nah, waktu saya merenungkan kebaikan Tuhan, dan saya ingat ayat ini, semuanya itu baru terbit atasmu. Sedangkan Tuhan Yesus gak pernah terbenam atas Anda. Terang Tuhan itu terbit atas kita. Dan semakin hari akan menjadi semakin nyata. Waktu saya pikirkan demikian, tiba-tiba setan itu lewat. Lalu bisa memberi saya pikiran pesimis begini. All good things must come to an end. Segala sesuatu yang baik, semuanya itu pasti nanti ada akhirnya. Baik itu kenikmatan, keharmonisan dalam keluargamu itu nanti, tunggu nanti salah satu kena penyakit. Rooftop ini, Tuhan bekerja misalnya di gereja kita sekarang kemana-mana. Tunggu nanti siapa jatuh. Setan itu bisa begitu. Seret lewat. Saya goyah loh terus terang. Oh iya. Every good things must come to an end. Semua hal yang baik itu gak ada yang kekal di dunia ini. Pasti habis. Tiba-tiba Roh Kudus tegur, kamu gak boleh mikir seperti itu. Semua itu hanya terbit atasmu. Tidak akan ada yang terbenam. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ini bukan Injil kemakmuran. Please understand. Injil kemakmuran itu semua dikeskan. Injil itu Injil damai sejahtera. Kebaikan Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan kejahatan. Semua itu baru terbit atasku. Baru terbit. Saya langsung katakan dengan iman, hai iblis kau dengar. Tuhanku tidak akan pernah terbenam. Suatu hari kita akan meninggal dunia kalau belum datang. Tapi kebaikan Tuhan akan diturunkan. Saya ngomong begini, Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Tak pernah habis, lalu saya nyanyikan, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu. Tuhan tidak akan pernah habis rahmat atas kehidupan kita. Anyah kau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia di dalam nama Yesus. Jangan pesimis. Pesimis akan mendatangkan depresi. Tapi harus optimis jadi orang. Dan waktu Anda memikirkan kebaikan Tuhan pun iblis mencoba mengkorupsi. Tiba-tiba lewat dan memberikan ide kepada Anda. Di dalam hati Anda itu seperti ada rasa curiga seperti Adam dan Hawa ketika di Taman Eden itu. Tuhan pasti menyimpan sesuatu yang terbaik dari aku. Pasti Tuhan merancangkan sesuatu yang buruk. Gak mungkin lah semua kebaikan ini kadang-kadang too good to be true. Bukan berarti hidup itu selalu mulus, enggak. Tapi dalam kehidupan saya bersaksi. Wow, God is good. 31 tahun saya ikut Yesus. God has been good. Masa Tuhan itu akan membuat kita itu kecele pada akhirnya? Enggak. Bukan berarti hidup tanpa aniaya. Bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Tidak.
Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan yang telah baik dalam kehidupan saya bersaksi 31 tahun ini, Dia akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya dalam hidupku. Kalau Dia menyelesaikan dalam hidup saya, Dia akan menyelesaikannya dalam hidup Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, baru mulai, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika saya berpikir, pikiran saya berubah. Iblis yang salah. Semua kebaikan Tuhan yang kurasakan 31 tahun ini, seperti Roh Kudus sedang berkata, saya baru mulai. Aku Tuhan baru mulai di hidupmu. 31 tahun ini Tuhan baru mulai. Wow, I'm so excited. Aku begitu bergairah. Aku lihat masa depanku penuh pengharapan. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mikir begitu ya. Tiba-tiba hati saya itu seperti bebas. Plong, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. I think that's the Holy Spirit. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran, tentang sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Jangan pikirkan pikiran setan. Pikiran setan itu kadang-kadang kamuflase seperti pikiran manusia atau seperti pikiran Anda sendiri. Jangan pikirkan hal-hal itu. Ini bukan positive thinking, ini godly thinking. Ini bukanlah pikiran positif, ini pikiran Kristus. Kata Paulus, aku mengenakan pikiran Kristus. Bukan berarti hidup mulus. Tapi kita pikirkan, wow, kalau aku jalan dengan Kristus tidak ada yang sia-sia di hidupku. Perkara yang bagus, perkara yang tidak, semua dirajut menjadi rencana indah. Kalau semua rencana indah yang kualami puluhan tahun ini bersama Kristus, baru mulai. Aku gak bisa bayangkan puluhan tahun ke depan itu kira-kira seperti apa. Only better, hanya lebih baik daripada sekarang. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada yang terbit bagimu. Dan coba Anda garis bawahi kata berduyun-duyun datang. Di situ adalah sebuah nubuatan bahwa blessings will come in shifts, atau berkat-berkat yang akan datang secara shift-shiftan. Seperti satpam, shift pagi, shift malam, atau orang yang bekerja di toko swalayan 24 jam. Berduyun-duyun datang. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya menubuatkan dalam nama Yesus bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan belum nyatakan di hidupmu, yang akan segera datang. Mereka akan berduyun-duyun datang. Mereka akan datangnya shift-shiftan dalam kehidupan Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya itu Injil adalah kabar baik. Injil itu good news. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Kata angkatlah mukamu di sini itu dalam bahasa aslinya itu sebenarnya artinya pardon dan raise. Ampuni, maklumi, lalu angkatlah. Luar biasa. Bukan hanya angkat mukamu gini. Kenapa orang jalan menunduk? Karena trauma. Kenapa orang jalan menunduk? Karena kalah. Kata angkatlah mukamu itu artinya ampuni dulu. Ampuni whoever, siapa yang menyalahimu. Ampuni dirimu dan kegagalanmu. Pardon, artinya maafkan. Lalu baru angkatlah. Kalau Anda tidak mengangkat mukamu, Anda tidak akan bisa melihat ke sekelilingmu. Berkat yang datang shift-shiftan itu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Baru kemudian Anda bisa lihat sekeliling dengan iman. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Dengan ini saya terakhir jelaskan. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ada berkat yang munculnya sebagai pangkal. Kata anak-anakmu laki-laki sini artinya first fruit blessing. Berkat yang sulung. Tapi ada kata anak-anakmu perempuan, ini bukan gender yang satu, kelamin yang satu superior, lebih tinggi dari kelamin yang lain, bukan. Tapi ini kiasan. Anak-anakmu laki-laki itu, your first fruit blessing is coming, atau berkat sulungmu akan tiba, berkat yang sifatnya pangkal. Tapi juga ada berkat yang sifatnya dampak. Anak-anakmu perempuan di situ itu branches. Ketika Tuhan memberkati Anda, berkat itu tidak berhenti sehari, berkat itu masih ada konsekuensinya. Demikian pula kutuk. Amin. Kalau Anda Tuhan memberkati Anda hari ini, boom, itu besok 1 minggu masih ada berkat-berkat menyusul. Kalau nggak percaya, lampu yang wattnya tinggi, ketika Anda matikan, dia masih ada afterglow-nya. Cepat Anda keluar dari ruangan, masih ada cahaya secerca. Dan berkat Tuhan itu wattnya tinggi, ketika dinyalakan dan memberkati Anda, anak-anakmu laki-laki kalau datang, anak perempuanmu juga akan tiba. Sekarang saya tanya, Anda sekarang sedang mengalami glowing-nya atau afterglow-nya dari berkat yang lama? Kalau Anda sekarang mengalami afterglow-nya, cari Tuhan dan kerajaannya, serta kebenarannya. Segala sesuatu ditambahkan. Jangan puas dengan berkat tambahan. Dan kalau Anda sekarang mengalami berkat yang pangkal, first fruit-nya, jangan salah melangkah, supaya tidak ada berkat dampak,
berkat yang datang shift berikutnya itu gagal dalam kehidupan Anda. Dan ketika Anda menuai hari ini, menabur lagi supaya panen berikutnya ada tuaian. Dan lihat ya, anakmu laki-laki datang dari jauh, katakan datang dari jauh. Lalu anakmu perempuan digendong, katakan datang dari jauh. Yang kedua katakan digendong. Ada dua macam berkat, dengan ini saya selesai. Ada berkat yang harus Anda jemput, datang dari jauh. Dia tidak datangnya otomatis. Ada peran Anda, ada bagian. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anda pun lari untuk menyongsongnya. Dia datang dari Tuhan, dia datang 3/4 jalan, tapi Anda harus lari menyongsongnya 1/4 jalan. Ada tali takum yang dari Roh Kudus, itu bangkitnya supranatural dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa terjadi. Tapi dari sisi Anda 1/4 jalan itu namanya bangkit secara radikal. Anda kalau bangkit jangan cuma bangkit saja. Bangkit dan berapi-apilah. Bangkitlah dan berapi-apilah, jadilah teranglah. Tapi juga ada berkat yang digendong datang. Ini adalah blessings that will be carried to you. Seperti kalau kita makan di restoran, itu langsung dihidangkan persis di depan. Anda tidak perlu lakukan apa-apa, itu otomatis diberikan. Kenali berkat seperti apa yang Anda sedang alami. Bisa menilai berkat ini adalah berkat yang merupakan bagian Anda juga harus menyongsongnya. Atau berkat yang Anda tinggal just believe, percaya saja, itu akan diberikan kepadamu. God bless you, biarkan tali takumu terjadi di dalam kehidupanmu tahun ini. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari